Nah, polip itu sebenarnya bukan tumor ya. Harus diketahui bahwa sebenarnya polip itu bukan tumor, tapi es itu sebenarnya adalah dingin ya. Dan sebenarnya yang paling bagus untuk tubuh itu sebenarnya Ini tuh ada juga tuh mitos yang bilang kalau misalnya oral sex bisa memicu kanker, terutama kanker nasofaring nih. Gimana tuh, Dok? Hai, terima kasih sudah klik di video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan lonceng di sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medcast, Medicus Podcast, podcastnya kesehatan. Nah, hari ini kita balik lagi nih sama dokter yang sering bolak-balik di podcast kita ya, Dokter Arfiza. Yes. Tapi tetap ya kita perkenalan lagi, Dok. Mana tahu ada penonton-penonton kita yang baru nih yang belum kenal sama dokter kita yang paling terkenal di podcast ini ya. Ya, mari Dok, perkenalan diri dulu, Dok. Ya, saya Dokter Arfiza, dokter THT ya. Saya praktek biasa di Columbia, di Rumah Sakit Royal Maternity dan di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Ya, gitu aja ya tadi ya. Gitu aja kesibukannya sehari-hari masih itu ya, Dok ya? Masih itu aja, masih jadi dokter kok. Masih jadi dokter ya. Oke nih, kesempatan kali ini kita mau bahas tentang mitos dan fakta tentang THT. Ya. Lebih tepatnya tentang penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan. Atau nggak penyakit sih, gangguan sih ya kayaknya ya, Dok ya. Ini mungkin kita bisa start dari gangguan telinga dulu nih. Boleh. Yang paling sering nih yang milenial nih kan sering nih pakai earphone, headset dan lain-lain. Ini ada mitosnya nih, Dok. Biasanya katanya yang sering pakai earphone, headset dan lain-lain ini bisa membuat gangguan pendengaran atau malah ngarahnya ke tuli. Gimana nih, Dok? Ya, sebenarnya waktu pendengaran itu memang dia ada batas-batasan ya, tergantung volume ya. Kalau kita bilang namanya intensitas ya, sama dengan lama paparan suara tersebut. Jadi kalau misalnya kita menggunakan dengan batas yang normal, dengan waktu yang normal juga, mungkin tidak akan bikin gangguan pendengaran. Tapi kalau memang misalnya suaranya keras dalam waktu yang lama, nah memang gangguan pendengarannya nggak spontan tiba-tiba hari itu juga akan gangguan pendengaran, tapi mungkin ke depannya atau sudah tua nanti dia akan berhubungan dengan gangguan pendengaran. Jadi kalaupun memang menggunakan earphone, gunakanlah volume yang rendah, dan kalau bisa ya jangan lama. Nah, kadang-kadang kan ada orang nih suka pakai earphone tapi suka tiduran nih. Nah, itu yang bisa bikin banyak masalah karena satu panjang malam walaupun dia tidak sadar ternyata memang earphone-nya lagu yang diputarnya itu tetap jalan tuh sampai satu malam. Nah, itu yang bikin lama-lama gangguan pendengaran gitu. Kalau dari volume mungkin kita nggak bisa nih ya menyamaratakan volume orang yang kita anggap rendah, sedang, dan tinggi gimana, mungkin nggak begitu signifikan. Tapi kalau untuk waktunya sendiri ada nggak, Dok, batasannya itu dalam 24 jam maksimal berapa jam gitu? Sebenarnya kalau sudah pernah istirahat sih nggak ada masalah ya kalau kita bikin interval. Jadi misalnya dia mendengarkannya cuma setengah jam atau 45 menit gitu, habis itu dia istirahat. Supaya jangan dengerin dulu untuk sementara, nanti baru dipakai lagi, itu bisa. Tapi kalau terus-terusan, nah itu dia lama-lama sama macam kita kalau kita olahraga terus-terusan lama-lama kan lelah ya. Sama juga di telinga itu saraf-saraf sama bulu getar untuk pendengaran itu akan lelah juga, lama-lama akan terganggu. Kalau itu kan tadi dari paparan suara ya, Dok ya. Saya pernah baca juga nih kalau masalah bakteri yang di earphone itu bisa ganggu nggak, Dok? Jadi ganggu pendengaran? Kalau bakteri sih nggak mengganggu ya. Cuman karena sering menggunakan earphone masuk keluar gitu ya. Jadi itu akan mengganggu sistem pertahanan di dalam liang telinga. Jadi lama-lama kan perubahan. Sebenarnya di dalam liang telinga itu sifatnya asam ya, lebih ke asap sedikit. Nah, kalau sering kita manipulasi seperti ngorek telinga atau keluar earphone, nah itu akan mengubah pH-nya sehingga nanti bisa gampang terinfeksi. Nah ini bertepatan juga nih, Dokter Arfiza udah mulai menyinggung masalah korek telinga gitu kan. Nah ini ada juga nih mitos nih, Dok, kalau korek telinga terlalu sering katanya bisa menyebabkan tuli. Benar nggak sih, Dok?
Kalau ngorek telinga terlalu sering sih nggak akan bikin tuli karena ada gendang telinga di situ. Kecuali gendang telinganya disodok bolong ya. Jadi Iya, pecah ya dok jadi ya. pecah. Tapi sebenarnya kalau korek telinga sih berhubungan dengan infeksi saja atau Oke. peradangan di telinga. Itu ada triasnya, korek, gatal, gatal, korek, sakit ya. Jadi memang setelah itu mungkin jadi sakit telinga. Tapi kalau gangguan pendengaran sih enggak. Lebih ke infeksi aja ya Ya, dok ya. kecuali ada kotoran tuh, pakai cotton bud kedorong ke dalam, jadi Oke. jadi budek jadinya. Jadi Jadi kalau budek. kotorannya itu yang menutupin pendengarannya gara-gara kedorong ke dalam yang telinganya itu. Tapi bukan tuli permanen jadinya ya dok Enggak, ya. kalau dibersihin biasanya bagus. Oke. Nah ini agak pindah topik sedikit nih, mulai ke hidung nih kayaknya. Oke. Nah ini kalau ada juga mitos nih dok, katanya sering-sering jepit hidung jadi bikin mancung. Gimana nih dok? Ya, jadi kalau ada jepit hidung mancung itu ya kita lihat sendiri bahwa hidung itu adalah tulang rawan ya. Kalau kita jepit-jepit sendiri tiba-tiba mancung itu ya nggak usah lagi ke dokter plastik. Bener dok. Langsung aja Langsung dijepit-jepit aja gitu dok ya. bentuk Berarti sendiri. nggak akan mempengaruhi sama sekali ya dok ya. Walaupun hanya Jarang sepersekian sentimeter atau sepersekian milimeter nggak mempengaruhi ya dok ya. Jarang, karena memang itu sudah terbentuk jaringan tulang rawatnya ya sama tulangnya. Jadi walaupun nanti mau dilakukan operasi plastik biasanya direposisi tulang rawannya atau dipatahkan tulang aslinya baru pakai gips. Jadi sebenarnya nggak semudah jepit-jepit tiba-tiba berubah. Kalau gitu nanti kita jepit-jepit tangan nanti nggak berubah tangan kita. Tetap butuh effort berarti ya dok ya. Iya. Oke. Kalau orang gitu kalau misalnya jepit-jepit bisa berhasil, orang pakai helm berubah dong nanti. Berubah bentuk kepalanya ya. Apa enggak yang telinganya daun telinganya jadi lebih gepeng. ramping ya dok ya. Gawat nanti gitu. Oke. Nah, berhubung juga kita di masa pandemi ini kan juga sering masalah cuci hidung ya dok ya. Iya. Kita juga udah mulai nyinggung masalah ke hidung tadi. Kalau cuci hidung bisa untuk jadi preventifnya COVID atau pencegahannya COVID, kita udah sering dengar. Nah, gimana kalau menurut dokter ada juga nih mitos yang bilang sering-sering cuci hidung bisa mengurangi faktor resiko untuk kena polip hidung. Gimana nih dok? Oh, ya itu benar ya. Jadi cuci hidung itu salah satunya adalah untuk membersihkan palut lendir dari hidung. Oke. Jadi selama ini kita bernapas kan itu banyak partikel-partikel tuh di dalam udara tuh masuk ke hidung. Nah kalau dia lengket itu, kalau dia alergi bisa bikin tumbuh alergi, bisa kalau ada kuman yang lengket dia bisa bikin infeksi atau virus pun juga dan segalanya, jamur dan lain-lain. Nah kalau misalnya kita cuci hidung, otomatis yang lengket tadi bisa kita bersihkan dong. Oke. Ya. Kalau kita bisa bersihkan itu peradangan akan mengurangi peradangan yang mungkin akan terjadi. Nah, kita tahu bahwa polip itu penyebab utamanya adalah peradangan. Jadi kalau polip itu nggak akan mungkin satu hari ini peradangan besok jadi polip, tapi peradangan terus atau peradangan sembuh, tapi lama-lama dia akan menjadi menjadi polip ya. Oke. Nah, polip itu sebenarnya bukan tumor ya. Harus diketahui bahwa sebenarnya polip itu bukan tumor, tapi dia jaringan tubuh palut lendir yang sudah peradangan hebat sehingga dia saking bengkaknya dia jadi jatuh ke bawah, jadi macam menjuntai, ada tangkainya gitu. Jadi dia macam tumor. Tapi sebenarnya dia cuma jaringan biasa di dalam tubuh, tapi dia karena peradangan yang hebat yang isinya cairan gitu loh. Nah, itu dapat diatasi bagaimana ya mengurangi peradangannya? Salah satunya dengan cuci hidung pastinya. Dengan cuci hidung kita akan bisa mengurangi paparan-paparan yang misalnya alergi akan berkurang, paparan infeksi karena virus atau peradangan akan berkurang. Jadi memang kalau cuci hidung memang berhubungan dengan mengurangi tingkat resiko untuk ke polip ya dok ya. Oke. Jadi nggak hanya polip ya, semua peradangan di hidung, misalnya alergi juga kan, nempel dulu, alergen itu nempel dulu di palut lendir baru bikin peradangan. Nah kalau dicuci kan otomatis yang nempel tadi bisa kita buang. Oke. Dan satu lagi tambahan dari untuk cuci hidung tuh bisa meningkatkan immunity atau dia imun bawaan. Jadi dia memperbaiki imunitas di daerah sekitar hidung. So, kita tahu bahwa hidung itu salah satu pertahanan pertama terhadap udara yang masuk dalam tubuh kita kan. Jadi dia salah satunya adalah untuk meningkatkan imunitas kalau kita melakukan cuci hidung. Makanya sangat-sangat bermanfaat juga di masa pandemi ini ya dok ya, karena dimana COVID juga salah satu penyakit infeksi ya. Nah
Yang paling sering nih sebenarnya awam-awam sendiri juga mungkin paling sering bermasalah sama mimisan, terutama anak-anak nih dok. Ya. Jadi kadang-kadang anak-anak nggak di bawah pengawasan orang tua gitu kan. Nah mimisan ini tindakan pertama tuh biasanya yang sering dikerjakan tuh didongak tuh, lehernya diangkat ke atas. Bener nggak sih itu dok bisa bikin jadi mimisannya berhenti? Nah itulah salahnya. Itu kesalahan besar berarti ya dok ya. Benar. Karena sebenarnya yang paling bagus adalah nunduk sama ditekan hidungnya. Jadi ditekan untuk menghentikan perdarahannya. Jadi pembuluh darahnya kan ketekan tuh ya. Sama dia nunduk kayak gini supaya darahnya itu jangan kemana-mana. Jadi hanya di daerah hidung saja. Nah kalau kita mendongak seperti ini, cairan darahnya itu bisa jatuh ke bawah. Nah kalau dia lagi dalam bentuk gumpalan masuk ke dalam saluran napas, udah nggak bernapas. Berbahaya ya dok ya. Jadi justru jangan jongak, harusnya harus tunduk seperti ini 45 derajat, tutup hidungnya. Tunggu 15 menit. Kalau dia cuma mimisan biasanya berhenti sendiri. Gitu. Kalau mitosnya bahwasannya sekali mimisan akan berulang itu benar nggak dok? Benar. Jadi sebenarnya tergantung dari apa ya penyebabnya. Kalau misalnya pada anak kecil biasanya paling sering adalah alergi, sama satu lagi hidung bengkok misalnya, ya kan, bisa hidung bengkok. Tapi berarti dari anatomisnya bermasalah ya dok ya? Pertama, jadi bermasalah jadinya. Nah sebenarnya kalau misalnya alergi kenapa bikin itu? Karena dia suka berulang kali memanipulasi hidung, jadi suka ngocok-ngocok hidungnya gitu ya. Jadi gampang kan kita tahu gesekan ya gampang berdarah ya. Nah, jadi karena gesekan-gesekan itu bakal bikin berdarah. Nah luka yang sudah terjadi akibat dari gesekan pertama biasanya itu akan rentan untuk berdarah juga. Jadi makanya biasa-biasa pasien-pasien yang dengan seperti itu kita obatin, biasanya kita bilang dulu seminggu atau 2 minggu pertama ini mungkin akan bisa bikin berdarah lagi. Tapi kalau lewat dari itu bisa-bisa mudah-mudahan nggak itu lagi. Tapi ya itu balik lagi alerginya, mungkin 2 bulan 3 bulan kemudian dikucuk-kucuk lagi hidungnya bisa bikin itu. Jadi memang ada chance untuk terjadinya mimisan berulang. Asal bisa dijaga ya, alerginya dihindarin, mudah-mudahan sih nggak akan resikonya lebih minim ya dok ya. Nah kalau yang kelainan anatomis tadi dok, itu kelainan anatomis biasanya kalau anak kecil kita nggak akan dilakukan tindakan, kita hanya observasi. Tapi kalau orang dewasa mungkin kalau bisa bikin mimisan gara-gara kelainan anatomis, ya kelainan anatomis itu kita perbaiki, kita revisi supaya jangan terjadi perdarahan lagi. Dan kalau orang dewasa ya hati-hati ya, kadang-kadang hipertensi gitu-gitu ya bisa bikin tuh perdarahan yang sangat masif yang susah diatasi. Jadi memang hati-hati dengan hipertensi, kadang-kadang juga bisa bikin perdarahan, gangguan pembukuan darah gitu ya. Terkadang tumor, tapi tumor itu jarang sih bikin pendarahan masif ya. Biasanya kalau tumor itu ingus campur darah gitu. Oh dia lebih berlendir gitu ya dok ya? Ya, lendir dengan campur darah gitu. Nah kalau mimisan tadi ini yang berbahaya itu yang gimana sih dok? Kalau tadi kan kalau dipencet aja nih nunduk 15 menit berhenti, oke, berarti aman. Ada nggak tanda-tanda mimisan yang berbahaya? Biasanya kalau mimisan yang masif itu saya bilang tadi, walaupun kita lakukan tunduk kayak gitu, dia biasanya muntah darah. Jadi kalau darah banyak atau yang tadi kan saya bilang kalau yang gumpal bisa nyumpat napas ya. Tapi kalau yang cair itu biasanya ketelen. Nah biasanya muntah tuh pasiennya. Muntah darah atau batuk darah seperti itu. Nah kalau seperti itu memang kita harus segera tuh ke rumah sakit ya. Habis itu pendarahannya terlalu sering misalnya setiap hari pasti berdarah dan berdarahnya banyak ya. Itu nanti bisa diukur tuh berapa tisu, berapa kira-kira 1 gelas aqua atau 1 botol aqua seberapa banyak. Kalau memang sudah sampai setengah gelas atau 1/3 gelas dari gelas aqua gelas aqua ya dok, dalam 24 jam ya dok ya. Itu ya lebih bagus kita ke takutnya nanti dia kan jadi anemia atau jadi shock keluar pendarahan yang banyak, jadi tensinya turun. Ngedrop ya dok ya. Gitu. Nah ini kalau untuk ke cuci hidung tadi udah jelas, sampai ke semuanya masalah hidung kayak udah jelas nih. Ini ada nih dok masalah tenggorokan nih biasanya.
Yang paling sering nih ya, yang dibikin meme juga nih sama anak-anak zaman sekarang. Minum es terus, minum es terus. Nah bener nggak nih dok, minum es nih bikin sakit tenggorokan? Ya kalau minum es ini memang masalah sulit ya. Kontroversial ya dok ya. Sebenarnya kalau kita cegah juga pasien juga nanti ya kasihan ya, tapi kalau misalnya nggak kita cegah juga nanti ya masalah. Ya sebenarnya masalah utamanya kalau misalnya ada alergi. Kalau pasien-pasien normal sih nggak ada masalah. Kalau dia alergi nih suka minum-minum es ya itu pasti akan mempengaruhi alerginya akan sering muncul. Oke. Atau sinusitis misalnya dia ya ada sinusitis karena alergi radang penutupan daerah sinusnya jadi ya dia sakit-sakit kepala terus. Jadi sebenarnya kalau es itu berhubungan cukup erat dengan alergi. Kalau misalnya pasiennya tidak alergi ya nggak ada masalah dengan itu gitu. Kalau dengan pembekakan amandel tuh dok, biasanya kan kalau minum es jadi sakit nelan, amandel kumat tuh biasanya orang bilang. Iya, itu juga salah satunya karena imunitas yang terlalu berlebihan. Karena amandelnya mungkin infeksi berulang, jadi mengeluarkan imunitas tubuh yang lebih berlebihan. Yang harusnya tidak terlalu harus bikin banyak peradangan, jadi bikin banyak peradangan gara-gara itu. Nah, salah satu yang nggak enak dari sebenarnya kalau dibilang sehat atau nggak sehatnya sih es itu sebenarnya adalah dingin ya. Dan sebenarnya yang paling bagus untuk tubuh itu sebenarnya hangat kukuh ya, hangat yang bisa bisa dirasain enak lah. Nah, kalau dingin itu sebenarnya mengiritasi sebenarnya, karena dingin itu mengiritasi. Jadi pada pasien-pasien yang sering sakit tenggorokan atau lagi sakit tenggorokan nih, atau lagi amandel nih gitu ya, atau dia amandelnya memang sering kumat, nah itu memang tidak disarankan. Kenapa? Dia mengiritasi. Nah, kalau orang sering amandel berulang itu biasanya kan iritasi justru bikin makin peradangannya lebih hebat gitu. Nah ini udah mulai menyinggung ke masalah sakit tenggorokan nih. Ini biasanya nih ibu-ibu juga nih kan kalau udah mulai anak-anak sakit tenggorokan, obatnya itu satu dok yang penanganan awal. Kecap sama jeruk nipis. Bener nggak tuh dok? Sekedar mitos atau memang ternyata memang udah ada penelitiannya memang bener gitu? Sebenarnya daripada kecap sama jeruk nipis, ya jeruk nipis memang mungkin ada ya karena dia vitamin C ya. Kalau vitamin C itu pasti akan mempercepat penyembuhan luka, mempercepat penyembuhan saat sakit. Tapi kalau misalnya kecap sih saya nggak pernah ada penelitian ya, yang mengangkat itu bagus. Dan rata-rata pasien saya sudah melakukan hal seperti itu, kecap, madu, sama jeruk nipis biasanya. Ya rata-rata juga datang saya juga. Ujung-ujungnya ya dok ya. Jadi ya memang kalau dibilang efektif, kadang-kadang bisa efektif tapi ya kebanyakan sih enggak. Dan harus dipikirkan satu lagi, kalau kita kedokteran kan pasti bikinnya pakai statistik ya. Nah kalau misalnya dia sembuh karena memang tubuhnya sendiri yang menyembuhkan, bukan yang si kecap tadi. Nah itu kan memang ya kita nggak tahu. Jangan-jangan yang dia waktu makan kecap itu memang dia sembuh sendiri dari tubuhnya sendiri. Jadi memang kadang-kadang efektif tapi ya itu bisa diragukan juga itu karena kecap, jeruk nipis atau gimana. Karena belum ada penelitiannya ya dok ya. Atau mungkin cuma jadi tambahan perasa doang nih supaya manis jadi anaknya mau gitu ya dok ya. Oke, ini yang terakhir nih dari saya dok. Tapi agak-agak lebih gimana gitu ya pembahasannya gitu. Nah, ini tuh ada juga tuh mitos yang bilang kalau misalnya oral sex bisa memicu kanker, terutama kanker nasofaring nih. Gimana tuh? Kanker nasofaring salah, tapi dia memicu untuk penyakit seperti herpes ya. Herpes ya dok Kita ya. sering beberapa kali jumpa pasien-pasien dengan herpes, tapi pasien tidak akan mengaku tentunya. Penyakit menular seksual lebih ya dok ya daripada keganasan enggak ya dok ya? Ya kalau misalnya di herpes itu ya berhubungan dengan nyeri nyeri tenggorokan. Ada pasien saya itu udah ke Pinang, udah ke luar negeri lah, udah dokter shopping kemana nggak sembuh-sembuh sampai dikira penyakit autoimun, sampai dikira penyakit apa, semua diperiksa kan. Terus datang saya, terus saya bilang gini, Pak coba ini apa kita coba ya antigen atau herpes, kemungkinan besar saya herpes, banyak pasien seperti ini. Ternyata benar.
Ternyata memang ke situ arahnya ya, Dok ya. Jadi dia harus dikasih antiviral gitu-gitu baru dia sembuh. Nah gitu. Jadi makanya ya herpes itu bisa berhubungan dengan infeksi tenggorokan atau luka-luka di tenggorokan yang nggak sembuh-sembuh. Itu pasiennya itu sampai ke bedah saraf, sampai ke mana-mana tuh. Udah dikira autoimun, udah dikira apa, rupanya dikasih antiviral 1 minggu udah enakan gitu. Jadi ya memang tidak berhubungan dengan nasofaring, tapi nasofaring itu berhubungan dengan virus lain namanya Epstein-Barr ya, Epstein-Barr. Jadi batuk pilek yang nggak terlalu parah tapi berjalan terus-terusan itu ya bisa berhubungan dengan kanker nasofaring. Tapi biasanya kanker nasofaring itu lebih cenderung berhubungan dengan makanan-makanan yang dibakar, ya, sama yang dikeringkan gitu ya, macam ikan teri, ikan asin gitu ya, Dok ya. Berhubungan dengan itu karena ada zat yang namanya nitrosamin. Zat nitrosamin itu yang nantinya akan mengganggu daerah situ untuk terjadinya kanker. Memicu ya, Dok ya. Jadi walaupun nggak menyebabkan keganasan, tapi bukan berarti diperbolehkan ya, Dok ya. Tetap ada resikonya juga ya. Kalau herpes itu memang lama banget itu. Dan biasanya herpes itu hati-hati kalau dia sakit herpes, minum 1 gelas, diminum gelas ke orang lain yang minum gelas dia itu bisa jadi herpes juga. Oh, jadi memang benar-benar menular ya, Dok ya? Iya. Bukan hanya sekedar dengan suami istri atau pasangan aja gitu ya. Ternyata dari minuman, dari oral, orang ke orang lain juga bisa menular jadinya ya, Dok ya. Nah, mungkin kalau dari dokter ada nggak nih mitos dan fakta yang sering mungkin dikeluhkan pasien nih di praktek, atau yang sering dijumpai nih, atau pasien-pasien yang sering ngeyel nih kalau dibilangin ini mitos loh, Bu, gitu. Biasanya sih ya kalau pasien itu biasanya sih pasien-pasien kanker biasanya. Ya, pasien-pasien kanker itu susahnya di Indonesia rata-rata pakai stadium lanjut ya, gara-gara pasien nyangkanya bahwa itu bisa disembuhkan, itu guna-guna. Itu lebih ke gaib ya, Dok ya? Ke gaib, disembuhkannya dengan, maksud saya bukan itu bisa disembuhkan oleh herbal. Herbal, bener. Pakai herbal. Ada pasien saya yang terakhir kali di Kolombia ini, pasiennya itu sampai harus dibolongin napasnya gara-gara saking gedenya. Rupanya saya tanya 2 bulan yang lalu dia ke herbal dulu. Jadi setelah di herbal gagal baru datang ke kita, ya kitanya juga pusing ya. Jadi satu itu karena mitos-mitos tentang seputar herbal atau alternatif atau ya gitulah ya, pengobatan-pengobatan yang enggak medikal. Jadi kalau di stadium lanjut ya kita juga sakit kepala kan untuk mengobatinya. Biasanya pasien-pasien itu dulu. Satu. Kedua, biasanya pasien-pasien kanker itu nganggap nggak boleh makan daging, nggak boleh makan telur. Nah benar tuh, Dok, sering dengar tuh, nggak boleh makan daging, terutama tuh daging apapun itu kan. Justru itu akan membuat parah dari pasien sendiri. Sebenarnya kan gini, kalau kanker itu sendiri adalah sel tubuh kita yang tidak terprogram ya. Jadi setiap sel tubuh kita itu punya program, punya DNA, punya RNA gitu ya. Nah, kalau tidak terprogram lagi dia membelah terus, nggak ada waktu. Kalau biasanya kan sel tubuh kita tuh punya waktu tuh. Sekian hari mati untuk menjaga ya, stabilitas tubuh kan gitu. Benar. Nah, kalau misalnya sel kanker itu kan dia sel tubuh sendiri sebenarnya. Kalau kita nggak makan daging, sel kanker nggak makan daging, tapi kita juga nggak makan daging gitu. Benar. Energi dia nggak ada, energi kita juga nggak ada. Nah, ya itu yang memperparah dari kondisi pasien. Jadi pasien ini rata-rata kalau nggak makan makanan yang bergizi, ya otomatis akan drop. Nah, itu yang nanti pas waktu pengobatan dia jadi meninggal atau gimana. Terus satu lagi di Indonesia kalau misalnya mikirnya, apalagi nih sinetron nih, ini gara-gara sinetron. Oh, gara-gara sinetron ya, Dok ya. Kanker pasti mati. Oh iya, benar. Kanker pasti mati. Itu di sinetron tuh dibikin kalau udah kena kanker nih pasti mati di sini. Nah, waktunya tinggal 1 bulan lagi gitu ya, Dok ya. Enggak kayak gitu ya. Jadi kalau kanker itu memang kalau stadium awal itu sangat bagus untuk diterapi ya. Jadi responnya juga pengobatan juga baik. Nah, masalahnya pasien-pasien setelah misalnya operasi atau dilakukan kemoradiasi, macam kanker nasofaring kan kemoradiasi nih obatnya. Nah, itu pasien-pasien itu rata-rata waktu kemoradiasi ketakutan ini. Karena takut mati. Karena efek samping dari kemo ini juga biasanya kan luar biasa ya, Dok ya. Mulai dari rambut rontok, badan makin kurus kering. Jadi kayak ibaratnya udah mulai ke pintu kematian nih bayangannya. Tapi sebenarnya kalau memang
kasih support yang bagus, misalnya makan bergizi, ya kan, dikasih vitamin, dikasih obat anti mual, mudah-mudahan nggak akan terlalu jadi masalah. Banyak kok pasien survival, tapi memang nggak terekspos media. Biasanya itu orang-orangnya ya sendiri-sendiri aja gitu. Makanya kita harus dieksposkan. Nanti mungkin ada bikin tentang itu ya. Tapi maksud saya kayak gitu. Jadi pasien-pasien seperti itu jadinya menganggap bahwa kemoradiasi ini pasti mati pas kemoradiasi. Tapi jadi akhirnya menolak ya dok ya. Iya, tapi sebenarnya kemoradiasi itu justru karena kita nggak lakukan suportif ke pasien. Jadi nggak makan yang bergizi apa segala macam. Nah, efek samping dari si kemoradiasi ini kan kalau sekali 2 kali rata-rata nggak ada efek samping, di radiasi juga nggak ada sakit. Tapi memang sudah sebulan atau 3 minggu setelah itu mungkin baru ada pecah-pecah bibirnya, ada mual apa segala macam. Nah, kalau itu bisa kita lewatin, maksudnya kita kasih suportif juga, makanan yang bergizi apa segala macam, darahnya kita cek juga, kalau ada kurang kita transfusi gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah. Jadi sebenarnya yang ditakutkan masyarakat tentang kanker itu terlalu berlebihan. Itu gara-gara karena sinetron. Gara-gara sinetron ya dok ya. Sinetron kalau udah kanker udah pasti meninggal itu. Pokoknya kalau udah kanker tinggal hitung hari, bulan gitu, nggak sampai tahun malah ya dok ya. Iya. Udah ditentuin aja umurnya segini. Umurnya gitu. Tinggal sekian hari lagi ya. Gitu ya. Terus ada lagi yang paling lucu adalah di sinetron itu kalau kanker pasti botak tuh pasiennya. Benar. Iya, nggak semua ya. Kalau misalnya dia cuma kemonya cuma beberapa kali, misal kanker nasofaring cuma 5 kali atau 7 kali gitu kan, itu nggak akan bikin masalah. Tapi kalau misalnya dia udah memang kemo berulang-ulang, mungkin itu berhubungan dengan yang botak. Tapi itu pun jarang kita lihat kalau misalnya pasiennya juga dengan kondisi yang baik. Nah, sebenarnya kenapa obat kemo itu seperti itu? Karena kemo itu dia menghambat pertumbuhan sel yang cepat. Salah satunya kanker, salah satunya di daerah mulut, salah satunya di rambut atau di sumsum tulang belakang gitu ya. Jadi sel-sel yang giat membelah kan itu dihambat gitu ya. Nah, itu bisa bikin ya itu tadi mulutnya jadi ya luka-luka, kering atau ada luka-luka lah ya. Botak ataupun sel darahnya sedikit gitu. Jadi memang ada efek samping dari kemo, tapi ya, itu bisa kita atasi ya kalau kita memang menjaga suportif pasiennya supaya tetap bagus. Jadi sebenarnya inti yang dibutuhkan orang pasien kanker itu suportif. Jadi itu nggak lama, paling 2 bulan, 3 bulan udah selesai. Gitu. Bisa survive ya dok ya, tergantung banyak kok yang kayak gitu. Tergantung stadiumnya, stagingnya lagi ya dok ya. Makanya kalau diagnosis kanker stadium awal langsung aja dilakukan tindakan di kedokteran. Jangan nunggu stadium 4 yang dokternya juga tepok kepala, gimana lah ini gitu. Jangan nunggu udah pecah, udah meledak, udah berdarah-darah gitu ya dok ya, baru cari pertolongan ya kan. Apalagi kalau sudah menyebar ke daerah lain, paru-paru, otak apa, susah lah itu gimana. Itu yang dibilang metastase ya dok ya. Metastase itu. Iya. Ada lagi mungkin dok yang lain, mitos-mitos yang sering dijumpai di praktek atau di kehidupan sehari-hari tentang kesehatan telinga, hidung, tenggorokan dan lain-lain. Ada satu lagi kebiasaan masyarakat kita sih, bukan mitos tapi kebiasaan. Suka buat anak kecil itu pakai anting-anting, pakai cincin, pakai apa. Itu biasanya kalau anak kecil nggak ngerti, dia ngambil masukkan dalam mulut. Udah, kita harus mengambil di saluran cerna, di paru-paru, apa segala macam, itu yang susah juga. Ataupun kebiasaan ini pakai jilbab nih. Kan ada jarum pentol ya dok ya, terus dimasukin gigi, digigit gitu ya, sambil berkaca ya sambil kan dok, berkaca, terus dari belakang didor gitu ya kan, masuk dia ya. Itu di Arab itu sampai ada sindrom apa saya lupa namanya, itu saking seringnya jarum pentol masuk ke dalam paru-paru Ya kalau untuk anak-anak kayaknya Indonesia semua ya, mulai dari lahir udah ditindik dia yang lain-lain, kalau cincin, gelang dan lain-lain. Cuman maksudnya kalau dia dipakai kayak gitu ya, itu kan dia suka harus di bawah pengawasan orang tua harusnya ya dok. Mainan-mainan juga kemana ada lampu mainan itu masuk dalam mulut. Jadi kalau anak kecil biasanya jangan suka dikasih mainan kecil-kecil atau mainan-mainan yang ini. Jadi ya kalau bisa mainannya gede, jadi dia nggak bisa masukin ke dalam mulut atau ke dalam kuping, dalam hidung, sering tuh kayak gitu. Itu benda-benda asing jadinya dok ya. Ada lagi mungkin dok yang lain?
Terus ada nih satu lagi nih Apa yang tuh? mitos paling luar biasa. Apa tuh, Dok? Kalau ketulangan misalnya, Oh, ketulangan, benar. suka makan ini, suka Nasi makan nasi, dikepel. ya, dikepel Iya, atau nasi. pisang bulat-bulat. Benar. Ya, sebenarnya itu juga ya justru makin memperparah ya. Sebaiknya datang ke dokter THT untuk diangkat Diambil ya, Dok ya. diambil itu si tulang tadi. Karena apa? Kalau kita telan kayak gitu, kadang-kadang dia terdorong makin ke dalam. Jadi dokter THT sakit hati itu karena harus ngambil itu susah payah gitu ya. Bukannya masuk ke dalam saluran cerna, malah jadinya nyerempet kemana-mana ya, Dok ya. Jadi lebih bengkak, lebih lebih ketusuk ke dalam, lebih susah ngambilnya. Jadi memang kalau bisa ya, kalau misalnya itu jangan dihindari sebenarnya kayak gitu, makan yang terlalu gede apa segala macam, langsung ke dokter THT lebih gampang ngambilnya. Mana nasinya panas-panas juga ya, Dok ya, ditelan ya. Iya. bikin peradangan. Jadi walaupun nanti misalnya tulangnya sudah keluar atau jatuh ke bawah sendiri, kan kadang-kadang bisa jatuh sendiri ya. Nah itu justru bikin peradangan, jadi merah-merah apa segala macam. Dan orang suka ini kadang-kadang di congkel-congkel sendiri ya, Dok. Itu juga nggak akan berhasil, yakinlah. Nggak akan mungkin karena kalau kita ngambil tuh harus ada dua capitan tuh. Iya, kalau misalnya dia cuma satu kayak gini nggak akan mungkin bisa kedorong ke atas. Bener. Walaupun dimuntahin juga nggak akan bisa kedorong sama makanan yang udah tertelan gitu ya, Dok. Justru kita susahnya waktu setelah pasien datang setelah itu ya jadi bengkak, susah diatasin dan lain-lain gitu. Jadi memang kita kalau bisa ya dihindari yang gitu-gitu. Oke. Cukup kali ya, Dok ya untuk kali ini ya. Sip. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.